Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ifari, 3 digit NIM terakhir 102 dari TRO kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik industri dan start delta untuk mata kuliah mesin-mesin listrik. Oke, untuk yang pertama, mungkin pengenalan tentang motor induksi. Prinsip kerja dari motor induksi sendiri eh, yaitu elektromagnetik, di mana medan magnet berputar dan menghasilkan stator menginduksi arus pada rotor, menciptakan medan magnet yang kemudian berinteraksi dengan medan stator. Hal ini menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Arus AC 3 fasa pada kumparan stator menciptakan medan magnet berputar dengan kecepatan yang sinkron, dan perbedaan magnet berputar dengan uh, stator dan juga rotor yang disebut dengan slip. Ini sangat penting untuk menginduksi arus pada rotor dan menghasilkan torsi yang sesuai ya. Lanjut ke karakteristik dengan hubungan torsi dan slip. Saat slip 0, maka kecepatan rotor sama dengan kecepatan sinkron, di mana uh, torsi berarti sama dengan 0. Yang kedua yaitu slip kecil, yang kondisi tersebut mendekati sinkron. Motor ini bekerja pada kondisi normal, dalam tanda kutip, torsi proporsional dengan slip. Yang ketiga yaitu saat mengalami slip besar, yang dimana mendekati satu, dan juga saat starting, motor menghasilkan starting torsi. Yang ketiga yaitu kurva torsi slip, yang terbentuk seperti huruf S, dengan torsi maksimum breakdown torsi yaitu pada slip-slip tertentu. Jadi tidak pada semua slip ya, dengan rumus S sama dengan NS min NR per NR per NS. Lanjut karakteristik pada kecepatan atau torsi. Kecepatan yang pertama yaitu kecepatan hampir konsisten meskipun beban berulah. Yang kedua yaitu saat beban naik, slip sedikit bertambah, arus rotor naik, torsi naik, motor tetap berputar mendekati kecepatan sinkron. Yang ketiga yaitu alasan motor induksi yang disebut constant speed motor. Karakteristik arus. Yang pertama yaitu arus sangat besar, 5-7 kali arus nominal, karena rotor diam atau slip sama dengan 1. Setelah mencapai kecepatan kerja, arus turun mendekati arus nominal. Dan yang terakhir yaitu pada saat beban bertambah, slip maka akan bertambah sendirinya dan arus rotor meningkat untuk menyeimbangkan beban. Yang ketiga yaitu karakteristik dari efisiensi. Efisiensi sendiri, motor induksi meningkat seiring kenaikan daya keluarannya, lalu mendekati maksimum pada beban penuh. Yang kedua yaitu pada beban ringan. Efisiensi rendah karena rugi besi dan juga rugi mekanik dominan. Jadi tetap ada slip di setiap efisiensi. Yang ketiga yaitu karakteristik dari faktor daya. Faktor daya sendiri pada beban ringan, faktor daya rendah atau lag karena arus magnetisasi lebih dominan. Yang kedua yaitu pada beban nominal, faktor daya meningkat karena hal ini disebabkan apa ya? Dayanya meningkat seiring waktu bertambah, dan hal tersebut menyebabkan lebih baik gitu. Yang ketiga yaitu pada beban berat, faktor daya bisa menurun lagi. Saat berat ditambahkan, maka daya akan menurun seiring bertambahnya beban tersebut. Nah, ini adalah rancangan ya tentang tegangan motor, belitan motor, dan juga terminal motor. Yang pertama itu ada motor, tegangan motor, yang dimana tegangan motor ini dirancang untuk tegangan tertentu, misal 220, 380, 415 volt dan lain-lain. Yang terakhir, yang kedua itu ada motor dual voltage, yaitu motor yang memiliki voltase 2 level, yang dimana contoh itu misal 220 atau 380, berarti bisa dipakai untuk tegangan 220 dan juga 380 volt. Yang ketiga itu tegangan tidak sesuai motor, atau bisa kurang torsi, arus berlebih, dan cepat panas ya. Yang kedua itu belitan motor. Belitan motor ini terbuat dari kawat tembaga yang berisolasi dalam bentuk stator. Fungsinya adalah membentuk medan magnet berputar dan menyambungkan bintang Y untuk tegangan lebih tinggi, arus lebih kecil untuk bagian delta, dan yang terakhir yaitu untuk tegangan lebih rendah atau arus lebih besar. Yang ketiga yaitu terminal motor. Terminal motor 3 fasa umumnya punya 6 terminal, U1, V1, W1, U2, V2, W2. Konfigurasinya ya adalah start,
U2, V2, W2 digabung dengan sumber U1, nah, sumber ini U1, V1, W1. Yang kedua yaitu delta sendiri memiliki kalibrasi seperti U1, W2, V1, U2, W1, V2 dihubungkan melalui sumber 3 fasa ya. Yang terakhir yaitu motor 1 fasa. Biasanya memiliki 4 terminal antara bilitan utama dan juga dibantu dengan kapasitor. Di sini mengapa star delta lebih disarankan dibanding DOL? Karena ini penjelasannya ada di sini ya. Karena arus start pada uh, star delta itu dikatakan lebih efektif. Arus start hanya 1/3 dari DOL. Yang kedua yaitu torsi start turun jadi 1/3, dan yang terakhir lebih ramah pada motor dan jaringan listrik. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa rangkaian dari star delta, bisa dilihat. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.